Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan juga kemudahan di dalam memahami materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin amin. Nah, anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kita dilakukan secara online seperti ini, dengan keterbatasan seperti ini, Ibu harap itu tidak menyurutkan semangat kalian di dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan ketiga, yang mana kita akan membahas bab 2 mengenai materi mengenal sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan dulu untuk membahas sifat wajib Allah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat wajib Allah? Nah, pengertian sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib ini khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Nah, sifat wajib Allah ini diklasifikasikan lagi menjadi 4 bagian. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat ini? Nah, yang pertama adalah nafsiyah, artinya adalah diri atau zat, yaitu sifat hakikat zat Allah itu sendiri mutlak ada. Yang kedua adalah salbiyah. Nah, salbiyah ini artinya adalah bertentangan, yaitu sifat yang hanya ada pada Allah semata dan bertentangan dengan sifat makhluk yang Dia ciptakan. Terus yang ketiga ada ma'ani, artinya adalah hakikat, yaitu hakikatnya sifat Allah, tetapi sebagian kecil darinya dianugerahkan Allah kepada makhluknya. Yang keempat adalah maknawiyah, artinya hakikat yang sempurna, yaitu sifat kemahaan yang mutlak milik Allah semata tanpa diberikan kepada makhluknya. Nah, maknawiyah ini adalah kelanjutan daripada sifat ma'ani. Jadi, sama jumlahnya ma'ani dan maknawiyah itu ada 7 sifat. Untuk sifat nafsiyah ini ada 1 sifat, yaitu wujud. Salbiyah ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, dan juga wahdaniyat. Untuk ma'ani ini ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Untuk ma'nawiyah ada qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, jumlah sifat wajib Allah itu yang kita ketahui ada 20. Apakah anak-anak ibu sudah hafal dengan sifat-sifat wajib Allah? Nah, bagi yang sudah hafal, bagus. Bagi yang belum hafal, ibu minta kalian hendaknya menghafalkan sifat wajib Allah ini di rumah masing-masing. Karena sebagai mukmin yang baik, sebagai umat muslim yang baik, hendaknya kita mengetahui sifat, dan lebih baiknya lagi kita untuk menghafalkan sifat wajib Allah ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, mari kita bersama-sama untuk melantunkan 20 sifat wajib Allah. Silahkan kalian ikuti ibu ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama,
basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu tadi lantunan syair 20 sifat wajib Allah. Silahkan nanti kalian mengulang-ulang, mendengarkan dan melantunkan syair tersebut agar nantinya kalian bisa untuk hafal 20 sifat wajib Allah ini. Karena dengan melantunkan dengan lagu seperti itu tadi itu lebih memudahkan kita untuk menghafal. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan sifat wajib Allah untuk 10 sifat pertama dulu, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita bahas hari ini 10 sifat dulu. Untuk 10 sifat wajib selanjutnya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama adalah sifat wujud yang berarti ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat wujud yang berarti ada. Maksudnya bahwa adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakan, tetapi ada dengan sendirinya. Suatu hal yang tidak masuk akal jika kita berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Mungkinkah alam semesta ini tidak ada yang menciptakan? Mungkinkah kita semua ini ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Orang yang berpikir pasti tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bukti Allah itu ada adalah adanya ciptaan Allah berupa dunia dan seisinya. Ayat yang menjelaskan sifat wajib Allah ini adalah dalam Al-Quran surah As-Sajadah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamil tsumma stawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Afala tatadakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di sini sudah Allah jelaskan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah qidam atau terdahulu atau awal. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Nah, untuk menjadi ada pasti ada yang menciptakan. Jika Allah itu ada yang menciptakan, lalu siapa menciptanya? Nah, makanya di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qidam yang artinya terdahulu atau awal. Artinya Allah itu adalah permulaan. Ayat yang menjelaskan tentang sifat ini adalah Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Sifat yang ketiga yaitu baqa yang artinya kekal. Maksudnya Allah itu adalah maha kekal, tidak akan punah, binasa atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Sudah menjadi hukum alam bahwa setiap makhluk itu berproses menuju kepada kehancuran atau kebinasaan. Begitu juga manusia, dari janin dalam kandungan, dilahirkan menuju menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan pada waktunya akan meninggal dunia. Semua makhluk Allah itu berubah-ubah, berproses menuju kepada kehancuran atau kebinasaan. Sedangkan Allah sebagai pencipta makhluk itu sendiri bersifat kekal, tidak akan berubah-ubah. Nah, ayat yang menjelaskan sifat ini yaitu dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kulla syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Selanjutnya adalah mukhalafatul lil hawadis, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupainya. Nah, seperti kita tahu bahwa banyak sudah hasil karya yang telah diciptakan manusia, dari barang yang sederhana sampai yang paling canggih sekalipun. Nah, semua hasil karya manusia itu tidak ada yang sama dengan pembuatnya, yakni manusia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda dengan apa yang Dia ciptakan. Tidak mungkin makhluk ciptaannya itu menyerupai Allah sebagai pencipta. Nah, sifat ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kelima ada qiyamuhu binafsih, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Berbeda dengan makhluk. Nah, semua makhluk itu memiliki ketergantungan terhadap makhluk yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah menciptakan berbagai macam makhluk, Allah tidak mengharapkan bantuan kepada makhluk itu sedikit pun, karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, dan Maha sempurna. Jadi Allah itu berdiri sendiri tanpa mengharapkan siapapun. Ayat yang menjelaskan mengenai sifat qiyamuhu binafsi ini adalah Quran Surah Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi wa man jadaha fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Nah, yang keenam ada sifat wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Tidak ada sekutu baginya, dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Nah, ayat yang menjelaskan tentang sifat ini yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laukana fihi ma'alihatan illallah halafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Nah, jadi tidak mungkin ada dua Tuhan. Kenapa? Sebab jika ada dua Tuhan, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya itu saling berbeda pendapat. Tentu akan terjadi malapetaka dahsyat di jagat raya ini. Nah, selanjutnya ada kudrat, yang artinya berkuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Kita lihat nih, jagat raya ini terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Terus planet-planet bergerak teratur, tidak pernah berbenturan. Terus juga manusia dari zaman Nabi Adam hingga kini, tidak ada kita jumpai dua orang yang persis sama. Itu tidak ada. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Jika kita berpikir masih banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Nah, ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah itu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada iradat, yang artinya berkehendak. Nah, apabila Allah itu berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Nah, ayat yang menjelaskan mengenai sifat ini dalam Al-Quran adalah Quran Surah Yasin ayat 82 yang berbunyi Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya,
jadilah, terjadilah ia. Jadi tidak ada yang mampu mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala maupun melarangnya. Nah, yang kesembilan adalah ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak atau tidak tampak. Baik yang ada di dalam hati kita, itu Allah juga mengetahui. Semua perbuatan kita Allah mengetahui. Dan Allah itu tahu, Maha tahu, baik yang kecil maupun besar, yang telah, sedang maupun yang akan terjadi, baik yang rahasia maupun terang-terangan. Allah itu Maha mengetahui. Nah, ayat yang menjelaskan mengenai sifat ini dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-10 adalah sifat hayat atau hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Nah, hidupnya Allah ini tidak sama dengan hidupnya manusia atau binatang. Allah itu hidup tidak memerlukan sesuatu, dan hidupnya Allah itu tidak berkesudahan. Hidup Allah Subhanahu wa taala sempurna dan kekal selama-lamanya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur alam semesta ini sedemikian rupa sampai hari ini. Itulah bukti Allah itu hidup dan tidak tidur. Ayat yang menjelaskan mengenai sifat hidup ini adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Nah, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu, bisa melalui kolom komentar YouTube atau Google Classroom kelas kalian, atau melalui WA pribadi Ibu. Nah, sebagai bukti kalian telah menyimak penjelasan Ibu ada pertanyaan untuk kalian, yaitu menurut kalian mengapa kita harus mengenal sifat-sifat Allah? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut. Baik bisa di kolom komentar atau di Google Classroom. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hari ini tadi kita belajar mengenai sifat wajib Allah, yang artinya adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat itu khusus hanya dimiliki Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Jumlah sifat wajib Allah ada 20, yang mana tadi kita belajar hari ini 10 sifat dulu. Yang pertama ada wujud, artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul lil hawadis artinya adalah berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsi artinya adalah berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa, qudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup. Nah, ini adalah 10 sifat yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti silahkan kalian baca lagi, silahkan kalian baca dulu 10 sifat selanjutnya dari sifat wajib. Nanti kita sambung pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Nah, sampailah kita di ujung pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan
mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.